Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa qala musannif dawu berbicara Kiai Hikam begitu tenarnya, pengarang penggubah dari kitab tasawuf yang berjudul Al-Hikam ini. Kaifa yusraku qalbu suwarul aqwal muntabi'ati fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalu bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafham daqaiqul asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Allah, betul. Seorang aulia merasa dekatnya kepada Allah, dan keberkahannya kita mendapatkannya. Kaifa yusraku qalbu suwar, kaifa kaya apa, bagaimana yusraku qalbu, mencorongnya hati, bagaimana akan mencorongnya hati, atau bagaimana hati ini akan mencorong. Paham mencorong? Iya, begitu. Juga bersinar bisa juga. Bagaimana hatinya akan bersinar tuh. Kalau qalbu suwarul aqwan, hatinya penuh dengan gambaran-gambaran aqwan, makhluk-makhluk selain Allah. Muntabi'ati fi mir'atihi, yang selalu kumantil, nempel terus, mengikat terus, fi mir'atihi, di dalam pandangannya. Di dalam pandangan hatinya kelihatan, terus yang terlihat adalah makhluk-makhluk yang menjerat, yang menghijab-hijabi dirinya, sehingga Sang Maha Ada itu tiada oleh sesuatu yang tiada menjadi ada. Nah, ini bahasanya Bapak berdalam lagi. Ya, akhirnya bagaimana hati itu mencorong karena tertutup, padam oleh gelapnya makhluk-makhluk yang menutupi gudangnya nur. Nurnya tertutup oleh sesuatu yang tergambar di dalam hati. Maka jika yang terlihat itu adalah gambaran-gambaran makhluk, itu gimana Allah akan terlihat? Gimana kita akan bertemu dengan Allah? Kenapa? Karena hatinya gelap gulita, digelapkan oleh sesuatu yang tiada. Kenapa? Karena diadakan sendiri oleh kita. Maka artinya meniadakan yang tidak ada. Inilah yang harusnya kita rasakan, itu merusak, kita merusak keimanan. Ini anak-anak kalau ngaji malam ini Bapak, oh ya Allah, ini malam Jumat, kenapa mereka nggak datang? Penjelasan ini lain dengan penjelasan dulu Bapak malam hari ini. Terus am kaifa yarhalu ilallah, am kaifa, bagaimana
yarhalu ilallah. Kita akan berjalan kepada Allah. Lumaku berjalan. Lumaku bahasa Jawa ya. Melaku itu bahasa, mungkin bahasa Banjar pun demikian, mungkin kurang lebih. Bahasa Cirebon, bahasa Jawa, melaku itu berjalan. Kaifa yarhalu ilallah, dan bagaimana kita akan berjalan kepada Allah. Wahua, apa wahua itu? Hati. Jika hati itu mukabbalun bisyahawatihi, selalu diikat, bendu, dibundu, diguapa, diikat, dilingkari. Bisyahawatihi, dengan bermacam-macam aneka syahwat. Keinginan terus. Keinginan, kesenangan, nafsu. Syahwat itu kesenangan nafsu. Ini yang menjadikan kita hatinya hancur dulu. Gelap gulita. Karena keinginan itu yang memaksa oleh sesuatu yang tidak terasa, yang tidak kelihatan nyata, yang berada di dalam diri kita dalam bentuk kesamaran yang sangat berbahaya. Karena geraknya, tingkahnya tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba datang dan menginginkan, lalu kita mengikuti. Akal terpengaruhi, hati dibundel, diikat, diisi, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan nafsunya. Kita rasakan sendirilah begitu. Beratnya melawan hawa nafsu, berat sekali, berat sekali. Karena kesamarannya yang begitu halus. Kalau tidak kita bedah, kita tidak pernah mengaji tentang bab yang begini-begini, bab kesamaran, bab samarnya nafsu, gimana kita akan mengerti, dan hati ini akan merasa dan terasa oleh sesuatu yang begitu samar yang menghancurkan hati kita. Jika kita tidak melalui mengawasi atau mempelajari ilmunya, wallahu a'lam, sampai mati pun tidak mengenali nafsunya kita sendiri. Yang selama kita ini lakukan yang kenyataannya salah, kita akui benar. Ya contohnya kan begitu, banyak sudah kita ibadah, ya terasa sudah kita banyak, itu pengakuan kan begitu. Yang melakukan adalah kita. Nah, begitu. Yang melakukan itu adalah kita. Akhirnya apa? Kita terhenti oleh dasar pengakuan itu, kita merasa sudah cukup. Pengharapan kita kepada rahmatnya Allah jauh berkurang. Makanya kaifa yarhalu ilallah, bagaimana kita akan terus berjalan
itu menuntut ilmunya untuk sampai datang ke hadirat Allah dan bertemu kepada Allah di dalam sesuatu yang kita temui di dunia ini. Ada banyak yang kita temui itu adalah sesungguhnya kita ketemu Allah pada hakikatnya kan begitu. Ada konora begini, konora, corona. Ya kita ditemukan di zaman ini, di saat ini. Bagi sang salikin, bagi orang-orang mukminin, sungguh ini adalah indah. Banyak membawa dalam pengertian akan berjalannya takdirnya Allah, karena semua tidak akan pernah luput dalam kemasan ayat-ayatnya Allah. Kita tidak pernah ada yang luput semuanya. Iya ya sudah, kita nikmati aja begitu. Oh ya Allah, subhanallah. Lahir di zamannya mungkin usia segini, ada konora. Begitu. Masya Allah begitu. Tapi hikmahnya kita ambil, lalu kita hadapkan kepada Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu yang tidak akan pernah luput sedikit pun dari takdirmu. Nah, ini ketemu Allah. Ketika kita menghadapi masalah, ketemu masalah, ternyata masalah itu membawakan kita ke hadapannya. Itulah mukmin, berjalan imannya, tidak terputus imannya. Nah, gitu. Kan nikmat kita hidup begini. Aduh, Masya Allah. Ya, begitu ya. Coba mutar di dalam kitab ini apa? Sama enggak apa ya dengan dalam penjelasan ke bawahnya. Banyak yang beda masalahnya. Terus qala musannif rahimahullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaifa yatma'u ayyadkhula hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Kaifa, ya apa, yatma'u akan bisa berontak hati ini. Berontak apa? Ayat hula hadratillah, memasuki kepada hadratillah, masuk ke dalam, untuk sampai kepada hadratillah, kehadirannya Allah. Wahua, tahu bahwasanya hati itu lam yatotohar, tidak disucikan, min janabati, itu dari jinabah. Apa jinabah? Itu kotoran hati, hadas besar, itu kotoran hati. Makanya yang diakibatkan oleh nafsu itu menjadi hadas yang besar, karena menutupi, lain dengan yang keluar dari barang dohir, itu hadas kecil, karena tidak sampai merusak. Yang di dalam cukup dibasuh suci sudah. Nah, jinabah semuanya dibersihkan, dimandikan, itu maknanya begitu. Jinabah membuang kotoran diakibatkan oleh sesuatu yang ditimbulkan oleh syahwat yang memaksa, dari keinginan nafsu, birahi nafsu begini. Maka disucikan, syariatnya mandikan kesemuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku, tidak boleh ada yang terlewati.
Dalam arti hakikatnya itulah menyampaikan dirimu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang besar yang mengikat hatimu karena ulah nafsumu. Sucikan. Dengan apa mensucikannya? Ya coba, kalau bukan dengan selalu belajar mengingat kepada Allah, ya tidak akan pernah suci hati itu. Terus caranya kita mengingat kepada Allah gimana? Tahu mengajinya kapan, mempelajarinya belum pernah. Akibatnya ya selama hidupnya ya tidak pernah mensucikan hatinya itu. Tidak pernah bisa membersihkan jinabahnya. Ya. Artinya apa? Hakikatnya tidak menemukan sesungguhnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ini kan terungkap semuanya. Wudhu sebagai untuk bersuci, bertoharoh. Karena kita akan menghadapi yang maha suci, Allah Ta'ala. Disucikan apanya? Kan begitu. Ya, kalau kita cuma pengertiannya sebatas yang Bapak katakan syariat, ya membersihkan, membasuh muka, tangan, kaki, ya tidak akan pernah sampai kepada hakikatnya ibadah itu. Di balik itu untuk apa dan tujuannya kemana? Karena tangan ini dohiriyah. Apa kita sampai kepada Allah? Nanti yang sampai itu adalah hatinya. Jika hatinya kotor, tidak ada himmah untuk, tidak ada kerentak untuk mensucikan, tidak ada ingat di dalam ketika melakukan tohar berwudu, maka hasilnya tidak suci secara batiniah. Secara dohiriyah iya, dengan air bersih. Tapi kata makna suci adalah tempatnya di dalam hati. Kan begitu. Sudah, ini nyata itu. Masyaallah begitu. Bagaimana tadi begitu? Jadi bagaimana akan berontak hati ini, berontak dari nafsu yang mengikat dengan kotoran-kotoran jinabahnya itu, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, sehingga kita tidak bisa melihat kepada Sang Maha Melihat. Kita melihat secara maknawi dengan pandangan hati, dengan su'aul basirah. Padahal itu ada sudah yang diadakan oleh Allah, ainul basirah, hakul basirah. Allah sediakan untuk orang-orang mukmin, tetapi tidak pernah membedahnya. Lalu kapan mereka mengenal imannya? Nah, ini sudah. Nah, ini Bapak mulai awal bulan Ramadan, Bapak tempat supaya kamu mulai belajar, walaupun perlahan-lahan, mulai belajar berontak dari nafsu yang selalu mengikat. Malas lawan malas itu mulai ingat kepada Allah. Sebab ketika tidak ingat, kita tidak bisa berontak. Makanya iman itu adalah ingat. Sedangkan yang mengingatkan itu adalah Sang Maha Pengingat, Allah. Ketika datang malas itu, Allah sudah membangunkan kita masuk ke dalam jiwa, terdengar suara azan, umpama misalkan begitu kan. Pasti malas itu ada, karena nafsu pun bergejolak, tidak mau kalah. Nah, kalau kita tidak mau berontak, ya sudah, tertunduk kita, bertekuk lutut mengikuti keinginan nafsunya. Lah, tanggung, bentar lagi masih banyak waktu. Sampai akhirnya waktu kewajiban itu hilang baru setan melepas. Nafsu pun
duduk manis, waktu telah terlewat. Akhirnya apa? Itu disebut maksiat hati, ya. Nah, maksiat hati itu maksiat itu bukan berarti kita melakukan sesuatu perbuatan zina, mencuri, bukan itu aja. Itu dohirnya itu jelas nyata itu, bukan maksiatnya hati lagi kalau begitu. Nah, itu sudah jaliun, nyata jelas. Tapi maksiatnya hati ini yang samar, yang khafi, kayak ria, ya termasuk ini juga tidak mampunya kita melawan, memberontak diri kita dari ikatan nafsu itu. Ya, akhirnya minta pertolongan kepada Allah. Nabi mengantarkan doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah segala puji hak panjenengan ya Allah, rabungane panjenengan. Alhamdulillahilladzi ja'al, alhamdulillahilladzi ahyana, nguripaken kula ba'dama amatana sawise mati. Bisa tidur maksudnya, maknanya begitu. Aling setelah ingat kepada Allah, lalu tumbuhlah rasa takwanya itu yang disebut takwa, takutnya itu khauf. Lalu bangun, di saat bangunnya pun di situ kita jangan lupa dimana qiyama wa qauda wa ala junubikum. Orang ketika habis duduk lalu bangun tidak ingat kepada Allah, maka bangunnya seperti bangkai himar, selalu membawa kesengsaraan, gitu. Nabi bersabda demikian. Jangan berdiri. Misalkan ketika berdiri kita merasakan akan dayanya Allah. Dan itu kita yakini karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika Allah nikmat bangun, sampailah di kamar mandi, membersihkan diri, bersuci, terus tidak putus-putusnya ingat itu kepada Allah. Nikmatnya sebuah keimanan, samroh itu akan terasa betul. Itulah hasil berontak kita dari nafsu kita, karena biasa melakukan latihan membersihkan diri. Jauh Bapak penjelasannya ini, sayang sekali. Tidak ada rezekinya teman-teman. Kata-kata ini nggak mungkin Bapak terulang lagi untuk besok lusa. Usia aku sudah segini, nggak mungkin bakal mengulangi dari bab awal lagi. Wallahu a'lam. Mereka mengaku betapa pentingnya ilmu, sayang merasa sayang begitu. Terus kaifa yarju ayyafham, kaifa yarju, ngarep-ngarep, hati ini bisa berharap-harap ayyafham, akan kepahaman, akan bisa memahami, daqaiqo, akan atas lembut-lembutnya apa? Al-asrar, sir rahasia Allah. Bagaimana hati ini akan memahami, akan lembutnya sebuah sir, atau merasakan betapa halusnya nafsu. Kenapa? Wahua, bahwasanya hati lam yatub min hafawati, karena hatinya lam yatub, tidak pernah bertobat min hafawatihi, dari keluputannya. Ayo, susah kan merasakan bahwa luput itu adalah dosa besar? Susah orang itu terasa bahwa itu adalah dosa hati.
kekufuran dan kekufuran yang menutup-nutupi hati kita, sampai kita tidak mengakui rasa bersalah dan merasa bersalah, apalagi mengakui, merasa pun tidak, karena luput yang bertumpuk-tumpuk itu kekufuran demi kekufuran. Kenapa? Karena lam yatub, tidak pernah tobat. Bagaimana orang itu akan bisa tobat atas keluputannya? Kalau itu orang itu tidak mengerti bahwa kufur itu, luput itu adalah sebuah kufur. Rusaknya iman, lawannya iman itu kufur. Iman itu ingat, kufur itu lupa. Aslinya begitu. Termasuk ghaflah. Atas ghaflah itulah. Sampai banyaknya keluputan itu, sampai kita tidak terasa lagi bersalah dan merasa berdosa kepada Allah. Akhirnya tidak ada lam yatub, tidak bertobat. Kenapa? Karena tidak merasa bersalah. Coba bayangkan. Itulah wal asri innal insana lafi khusr. Terbukalah rahasia ayat itu. Itulah kerugian kita itu di situ sudah, kerugian manusia. Wal asri innal insan, sungguh penuh merugi. Demi masa dari waktu ke waktu manusia itu dosanya bertumpuk-tumpuk. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Dari asar ke maghrib penuh keluputan, maghrib ke isya. Dan mereka sudah cukup merasa bertaat kepada Allah dengan syariatnya itu. Dan tidak ada dosa lagi yang mereka lakukan. Padahal batinya penuh dengan ikatan-ikatan nafsu, dengan pengakuan-pengakuan yang begitu banyaknya. Karena mereka mengukur, pahala diukur dengan ukuran ketaatannya. Padahal kan tidak. Dan mengaku ketaatan itu adalah timbul dari dirinya. Itu masih kotoran hati, jinabah-jinabahnya. Itu kan begitu yang kita pernah kan begitu. Begitu ada pengakuan Allah tidak mampu, di luar itu kita pun mengaku bersalah, tidak mampu melawan itu. Dan ketidakmampuan itu kita sandarkan kepada Allah, memohon kekuatan dayanya untuk melawan nafsu kita sendiri. Disertai dengan tobatnya kepada Allah, mohon ampun setiap saatnya. Jangan sampai tamutunna illa ketika meninggal dalam keadaan kafir, atau ketika kita keluarkan dari dunia ini dalam keadaan tidak muslim, tidak selamat. Loh, susah ya, orang ini merasakan berdosa saja susahnya. Coba aja disinggung, apa dosa melulu. Wong sembayang bae tapi ngambek langsung. Karena ia mengaku sudah merasa banyak bertoat kepada Allah. Bilang bodoh ya berontak, enggak mau. Bilang banyak dosanya ya apalagi, karena merasa suci. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu kan. 1 bulan penuh kita telah ditempa, telah terlatih, telah dilatih, telah ditempa dengan puasa 1 bulan. Ya insya Allah kita telah disucikan. Bangga. Dengan disempurnakan dengan zakat. Karena batas mereka hanya pengaturan zakat syariat ya. Zakat batinnya mereka tidak sampai, mana yang harus dizakati. Makanya kalau syariat itu di waktu-waktu ada waktunya, batin hakikat itu tidak di waktu-waktu.
Nah, syariat itu diwajibkan, ya hakikat itu kewajiban. Ingat itu kewajiban orang mukmin yang tidak di waktu-waktu. Setiap waktunya itu kewajiban bagi seorang mukmin. Seharusnya jikalau ingin dekat kepada Allah. Banyak mengingat, berlatih dan berlatih. Setelah belajar dari kaidah-kaidah yang dituntun oleh para aulia, setidaknya kita bisa mempraktekkan terus dengan istiqomah. Itulah berjalan menuju Allah namanya. Yang kita praktekkan, yang kita lakukan, kita amalkan, namanya kita itu sedang berjalan menuju Allah. Ya jelasnya pasti tidak seperti apa yang kita inginkan, berjalan di tanah yang rata, karena akan ada ujian di jalan-jalan itu. Tujuannya Allah itu mendidik kita supaya kamu mengetahui kelemahan dirimu. Itu hakikatnya bukan kau yang menyampaikan itu di hadapanku, kata Allah, tapi akulah, semata-mata karena fadilahku, keutamaanku. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu sangat mesra sekali. Ini besok Bapak jelaskan nanti di batalion. Kamu sana langsung ya. Iya, Anda sekalian ngaji itu. Itu sangat nikmatnya ketika Allah berbicara langsung kepada kita. Dan mereka tidak mengerti bahwa itu adalah Allah itu berbicara langsung kepada kita, berfirman langsung di hadapan kita begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum, tuh pakainya alaikum. Namanya jama mudzakkar mukhatab. Menunjukkan untuk mana orang-orang banyak, orang-orang mukmin yang banyak dan orangnya ada. Artinya langsung. Harusnya terasa ketiga ayat itu berbunyi. Itulah orang-orang mukmin. Nanti Bapak akan begitu. Nah, kamu waktu ini kan langka. Iya, wis percuma diribut ya. Allah, ya lumayan ya. Iya sayang. Kadang-kadang lah sekonon ya. Di sana orangnya supaya mereka berangkat begitu. Pentingnya ilmu ini. Ya, contoh ini Bapak kan dulu kamu ikut awal Bapak tidak menjelaskan sejauh secara ini ya. Ini ke Bapak beda lagi penjelasannya begitu. Nah, dulu itu merintis, baru penempaan awal. Setelah wadahnya menambah, karena mengikuti nanti kadar-kadar itu. Allah pun memberikan marifat itu tergantung kadar wadahnya. Wadah spiritualisasi itu seperti apa? Karena kita bukan nabi yang tidak terbatas wadah spiritual itu, tidak terbatas nabi itu. Lautan yang tidak terbatas ma'rifatnya begitu. Kalau kita terbatas sedikit aja, sedikit munclak. Nah, jadi begitulah intinya. Selalu mengakui, usahakan selalu merasa berdosa dan berdosa, selalu merasa bersalah dan bersalah, lalu merasa banyak kufur-kufurnya. Tetapi kita hadapkan di hadapan Allah, tanpa rahmatmu semata-mata tak akan mampu diriku untuk melawan itu, karena daya dan kekuatanmu lah yang mampu mengatasi segala-galanya. Hamba tak mampu. Hadapkan di hadapan Allah. Tapi kita rasakan, kita satukan rasa kata-kata itu dengan sirnya kita. Di apa yang kita katakan tidak sebuah kata-kata, tapi itu adalah atas izinnya kalamullah.
Artinya kalamun itu ketika kita berbicara begini, ngomong begini, didahului dengan ingatnya kepada Allah. Mudah-mudahan kata-kata ini bisa dipahami, bisa diresapi, dan bisa memanfaati bagi yang mengatakannya dan yang mendengarkannya. Begini. Ini namanya ilmu. Begitu. Baru ngaji. Karena ilmu yang bermanfaat begini. Dia taat tapi dia merasa bertaat. Yang ada rasa maksiat di dalam hati. Karena mengapa ia mengakui kita ini ketidakmampuan kita melawan maksiat. Tetapi kita pun juga takut pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Pak, kita sandarkan dan selalu kita memohon kekuatan itu dari ketidakmampuan kita yang kita curahkan kepada Allah. Itu maknanya kita memohon, mengemis-ngemis atas kepikiran kita, rasa butuhnya kita, segala-galanya kepada Allah. Itulah kuncinya, itulah alatnya. Gitu. Ibadah tapi orang merasakan ibadah luar biasa, sehingga tidak ada pengakuan. Memang itulah kita menghilangkan pengakuan, keakuan itu. Lalu apa yang diakui sesungguhnya sih? Kalau ada orang mengakui punya rasa kita penuh dengan ketaatan, goblok-gobloknya manusia. Lalu ngakunya orang mukmin dari mana? Mukmin itu maknanya ingat kepada Allah. Jangan kata-kata itu kata-kata kufur. Kalau kita mengaku, kita merasa kita banyak taat kepada, itu kata-kata kufur pada hakikatnya. Aduh, masya Allah, betapa celakanya. Inilah hari kemenangan kita. Weh, betul kapan pernah menang. Hari ini kita hari kemenangan. Sebulan penuh kita telah melawan nafsu, melawan. Jadi merasa menang udah. Jadi setelah itu ya biasa-biasa aja. Tambah parah lagi karena sudah merasa menang. Kata-kata yang menjebak, membodohi umat tambah bodoh karena merasa menang, merasa disucikan kembali seperti anak bayi baru lahir. Kapan perangnya? Ya Allah, ini ya bin. Untung, ya Allah, menunjukkan masih apa? Hidayah-hidayahnya Allah itu yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan ini sebuah rahmat agung dari Allah untuk kita, dan kita tidak merasa sebagai orang pilihan, karena ini semata-mata sebuah rahmatnya, fadilah dari Allah. Jangan kita merasa terpilih dan menjadi orang pilihan. Ingat ayat ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyaknya Allah menciptakan manusia, ada ya ayyuhan nasu, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Untuk manusia semua. Ya ayyuhan nasu ubudu, takutlah ibadah, takutlah kamu. Rabbakumul ladzi, menyembahlah kamu. Bahasa Allah sungguh halus. Pada Tuhanmu alladzi, yang telah
Allati witawika khalaqakum yang telah menjadikanmu. Itu untuk manusia semuanya. Sembah Tuhanmu. Walaupun kau tidak menyebut aku Allah, silakan sembah Tuhanmu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul. Ing Tuhanmu. Jadi Allah itu berbicara langsung. Nah, itu kata-kata ini untuk semua jenis manusia. Tapi setelah itu ada pilihan lagi yang dipilih oleh Allah. Supaya menjadi orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang takut, yang bertakwa. Maka diimankan dulu oleh Allah, diingatkan. Nah, besoklah ayat itu akan berkembangkan nanti misalnya. Mudah-mudahan dari sekian banyaknya yang mengaji, yang tarawih, banyak juga Allah memberikan limpahan rahmat hidayahnya kepada mereka. Banyak menjadi saudara kita. Dunia akhiratnya bisa bersama-sama berkumpul itu aja. Kita jangan pernah melihat ibadah orang lain, meremehkan ibadah orang lain pun itu sangat tidak baik juga. Begitu-begitu aja jangan pernah. Ketika timbul hati itu, itu nggak kibar, kita ngaku hebat. Begitu enggak baik. Yang begitu hati-hati itu tipu daya setan. Dan itu menguaknya nafsu, pengakuan hebatnya. Sampai kita menjadi anak Fir'aun, mengaku Tuhan. Nah, itu artinya ngaku hebat itu ngaku Tuhan. Hakikatnya begitu, mengaku sifat-sifatnya Allah itu ya anaknya Fir'aun. Oh, aku pinter ya, itu anaknya Fir'aun ya. Nah, ketahui masuk ke rekaman gitu. Walaupun dalam hati itu anak Fir'aun. Ya, begitu aja ya. Cukup panjang, cukup luas, cukup bisa dipaham dan bisa dimengerti. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah supaya berjalan ilmu ini. Kita berjalan menuju kepadanya. Itu karena kehendaknya Allah. Ya, kita niat yang betul-betul niat untuk berontak dari ikatan nafsu itu yang membelenggu. Caranya bertobat kepada Allah dari kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, kekufuran-kekufuran dari waktu ke waktu yang sambung menyambung kekufuran itu, kita tobat kepada Allah. Ketidakmampuan kita melawan maksiat, akui di hadapan Allah. Karena pengakuan kehinaan kita itulah mudah-mudahan Allah menimpakan kemuliaannya gitu. Itu aja malam hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.